Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 3150 2300 208. Saya dari mahasiswa Unisula kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam di zaman Bani Abbasiyah. Sejarah singkat Bani Abbasiyah terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama, sejarah singkat Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas, didirikan pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya dibina oleh Al-Mansur, yaitu didirikan pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Selanjutnya diteruskan oleh Khulafah Al-Mahdi, yaitu pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Seterusnya pada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang namanya tidak asing lagi bagi kita, yang sering terdengar dengan kita. Pada masa Harun Ar-Rasyid ini, sejarah singkat Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 785 sampai 809 Masehi. Seterusnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang didirikan pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang terakhir itu Khalifah Al-Musta'sim, didirikan pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Sejarah pendidikan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Dinasti ini dikenal sebagai masa keemasan. Masa keemasan berarti maksudnya masa yang paling penting, ya, masih sebagai kiblat atau pusat dari seluruh penjuru dunia pada masa Bani Abbasiyah ini, di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada zaman ini. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan Islam pada masa ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, lembaga pendidikan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu masa khutab, aspek khutab, lembaga pendidikan dasar yang sudah ada sebelum Islam dan berfungsi untuk mengajarkan membaca, menulis, dasar-dasar agama seperti contohnya Al-Quran dan Akidah, mengenal khat dan kaligrafi. Pada aspek khutab ini belajarnya seperti begitu. Terus aspek yang kedua yaitu masjid, pusat pendidikan yang lebih bervariasi, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada aspek ini sistem pembelajarannya yaitu mempelajari tentang tafsir, fikih, hadis, dan bahasa Arab. Sangat penting ya pada masa ini. Yang ketiga yakni aspek Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan penelitian yang didirikan oleh Harun Ar-Rasyid. Lembaga ini menyimpan banyak koleksi seperti buku dan menjadi simbol pencarian pengetahuan. Yang terakhir yakni madrasah, lembaga formal untuk pendidikan tinggi, bertransformasi dari masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar. Madrasah-madrasah ini berkembang pesat
karena dukungan sosial, politik, dan ekonomi. Terus selanjutnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, khutab. Khutab adalah tempat belajar bagi anak-anak yang fokus pada membaca Al-Quran, menulis, dan dasar-dasar ajaran agama Islam. Jadi hanya fokus pada itu aja. Terus yang kedua yaitu menengah, di masjid, tempatnya itu di masjid, di majelis sastra, belajar mendalami ilmu agama dan pengetahuan umum. Terus yang terakhir tingkat pendidikan tinggi. Kalau kelas menengah kan mungkin kayak sejenis kelas SMP SMA ya. Terus yang terakhir tingkat pendidikan tinggi. Di bait al-hikmah dan madrasah, siswa mempelajari ilmu secara mendalam dengan pendekatan yang lebih akademis. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu pada zaman Bani Abbasiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan akhlak. Sangat penting ya pengembangan akhlak itu, karena tidak ada gunanya setinggi apapun kita mempunyai ilmu, tapi kalau tidak punya akhlak ya nggak ada gunanya. Yang penting kan akhlak. Pertama itu pengembangan akhlak, membangun karakter moral siswa. Terus yang kedua, cinta terhadap ilmu pengetahuan. Selain akhlak, kita harus cinta kepada ilmu pengetahuan, mendorong pelajar untuk mencintai ilmu dan terus belajar. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ilal mahdi ilal lahdi. Yang terakhir ini kesiapan sosial, mempersiapkan individu untuk mengkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya yakni metode pengajaran. Metode pengajaran pada zaman Bani Abbasiyah dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama itu dengan cara didikte atau imla ya. Metode di mana guru menyampaikan materi secara lisan dan murid mencatatnya. Contohnya misal buku, seorang guru mencontohkan, murid menulis buku kauku buku. Itu metode dikte atau imla. Yang kedua dengan metode ceramah. Guru menjelaskan materi dengan hafalan, sementara murid mendengarkan. Jadi mendengar saja. Kalau yang pertama tadi kan didikte, murid menulis. Yang ini metode ceramah, jadi guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tidak perlu menulis. Terus yang ketiga, metode pembelajarannya yaitu melalui diskusi. Diskusi ini metode interaktif yang memungkinkan pertukaran ide antara guru dan murid. Jadi saling berperan ya antara guru dan murid. Kalau dalam metode diskusi ini jadi apa ya, saling bertukar pikiran antara guru dan murid. Terus yang terakhir yakni metode pembelajaran melalui hafalan. Ciri khas pendidikan pada masa itu, murid diharapkan mampu menghafal Al-Quran dan hadis pada masa zaman Bani Abbasiyah, karena sangat penting untuk hafalan. Seterusnya kesimpulannya dari metode pembelajaran pada zaman Bani Abbasiyah. Pendidikan Islam pada zaman Bani Abbasiyah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya, menjadikannya sebagai salah satu periode paling produktif dalam sejarah pendidikan Islam.
keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang beragam serta metode pengajaran yang inovatif menunjukkan komitmen para khalifah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Demikian penjelasan sejarah pendidikan Islam di zaman Bani Abbasiyah secara singkat. Terus untuk lebih detailnya mungkin bisa baca-baca lagi atau cari di Google, mungkin ada buku-buku lain teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.